Radial deviasi dan ulna deviasi. Posisikan tangan kita sebagai tangan fiksasi berada pada bagian wrist ataupun bagian distal pada radial. Kemudian untuk tangan yang handling berada pada bagian metakarpal ataupun karpal. Oke, protraksi dan retraksi. Untuk protraksi kita dapat melakukan tahanan pada bagian head of humerus dan tangan fiksasinya berada pada bagian posterior dari skapula. Kemudian untuk menahan retraksi dapat kita posisikan sebaliknya, yaitu tahanan dari posterior skapula dan fiksasi berada pada bagian acromion coracoid processus. Horizontal abduksi dan horizontal adduksi shoulder. Pertama-tama kita miringkan pasien, kemudian fleksikan bahu dan siku sampai 90 derajat dan posisikan bahu pada rotasi bilateral. Aplikasikan tahanan pada bagian distal lengan tepat di atas siku selama horizontal abduksi dan aduksi. Stabilisasi pada aspek anterior bahu selama horizontal aduksi. Bed stabilisasi skapula dan trunk selama horizontal abduksi. Dorsofleksi dan plantar fleksi. Posisikan tangan fiksasi pada bagian wrist, kemudian untuk bagian handlingnya kita dapat posisikan di metakarpal. Hyperekstensi shoulder. Kita dapat memberikan tahanan atau fiksasi pada bagian posterior skapula. Kemudian untuk tangan handlingnya dapat kita posisikan pada wrist atau bagian distal daripada lengan bawah kita. Fleksi dan ekstensi shoulder. Untuk fleksi, aplikasikan tahanan pada bagian anterior distal lengan atau distal lengan bawah jika siku stabil dan bebas nyeri. Stabilisasi skapula dan trunk dilakukan oleh bed. Kemudian untuk bagian ekstensinya, aplikasikan tahanan pada bagian posterior distal lengan atau bagian distal lengan bawah. Endorotasi dan eksorotasi shoulder. Pertama-tama fleksikan siku sampai 90 derajat dan posisikan bahu di bidang skapula. Aplikasikan tahanan pada bagian distal lengan bawah selama endorotasi dan eksorotasi. Stabilisasi pada klavikula selama endorotasi. Punggung dan skapula distabilisasi oleh bed selama eksorotasi. Fleksi dan ekstensi elbow. Untuk menguatkan fleksor siku, aplikasikan tahanan pada aspek anterior lengan bawah distal. Lengan bawah dapat diposisikan supinasi, pronasi, dan netral untuk menahan tiap-tiap otot fleksor siku. Untuk menguatkan ekstensor siku, posisikan pasien tahanan pada aspek distal lengan bawah. Stabilisasi bagian atas humerus selama kedua gerakan tersebut. Oke, selanjutnya ada elevasi dan depresi skapula. Aplikasikan tahanan di sepanjang aspek superior gelang bahu tepat di atas klavikula pada elevasi skapular. Dan untuk menahan gerakan depresi, kita dapat memposisikan tangan pasien atau siku pasien dalam keadaan lurus atau full ekstensi, kemudian pasien mendorong ke bawah dan kita memegang lengan pasien, menahan lengan pasien. Elevasi lengan di bidang skapula. Sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya untuk fleksi bahu, aplikasikan tahanan ketika pasien mengangkat lengan di bidang skapula 30 derajat sampai 40 derajat anterior ke bidang frontal tubuh.
Abduksi bahu. Aplikasikan tahanan pada bagian distal lengan dengan siku pasien fleksi 90 derajat. Untuk menahan abduksi, aplikasikan tahanan pada aspek lateral lengan. Untuk menahan aduksi, aplikasikan tahanan pada aspek medial lengan. Inversi dan aversi. Aplikasikan tahanan pada aspek medial metatarsal 1 untuk menahan inversi dan pada aspek lateral metatarsal 5 untuk menahan eversi. Stabilisasi tungkai bawah. Hiperekstensi pinggul. Posisikan pasien dalam keadaan tengkurap, kemudian aplikasikan tahanan pada aspek posterior distal paha. Kemudian, stabilisasi pasien aspek posterior pelvis untuk menghindari gerakan lumbal. Fleksi pinggul dengan fleksi lutut. Aplikasikan tahanan pada bagian anterior distal paha. Tahanan terhadap fleksi lutut dapat diaplikasikan secara bersamaan pada aspek distal posterior dan tungkai bawah. Stabilisasi pelvis dan lumbal diberikan kekuatan oleh abdominal yang memadai. Fleksi knie. Aplikasikan tahanan pada aspek posterior dari tungkai bawah tepat di atas tumit. Stabilisasi dapat dilakukan pada bagian posterior pelvis atau pada bokong. Deviasi radial ulnar dan pergelangan tangan. Aplikasikan tahanan pada metakarpal kedua dan kelima secara bergantian untuk menahan deviasi radial dan ulnar. Lalu stabilisasikan distal pada lengan bawah. Fleksi pinggul dengan fleksi lutut. Aplikasikan tahanan pada bagian anterior distal paha. Tahanan terhadap fleksi lutut dapat diaplikasikan secara bersamaan pada aspek distal dan posterior tungkai bawah. Stabilisasikan pelvic dan lumbal yang diberikan kekuatan oleh abdominal yang memadai. Fleksi thumb dan jari-jari. Aplikasikan tahanan tepat pada distal sendi yang bergerak. Tahanan diaplikasikan pada satu gerak sendi secara bergantian. Stabilisasi dilakukan pada proksimal dan distal sendi pada sendi yang ingin digerakkan. Abduksi dan aduksi pinggul. Aplikasikan tahanan pada aspek lateral dan medial distal paha untuk menahan abduksi dan aduksi secara berurutan, atau pada aspek lateral dan medial distal tungkai tepat di atas malleolus jika lutut stabil dan bebas dari nyeri. Dorsifleksi dan plantar fleksi pergelangan kaki. Aplikasikan tahanan pada dorsal kaki yang tepat di atas jari-jari kaki untuk menahan dorsifleksi pada permukaan plantar. Lalu, stabilisasikan tungkai pada bagian bawah. Ekstensi pinggul. Aplikasikan tahanan pada aspek posterior distal paha dengan satu tangan, kemudian aspek inferior dan distal tumit dengan tangan lainnya. Lalu stabilisasikan pelvis dan lumbal dilakukan oleh bed. Deviasi radial dan ulnar pergelangan tangan. Aplikasikan tahanan pada metakarpal kedua dan kelima secara bergantian untuk menahan deviasi radial dan ulnar. Lalu stabilisasikan distal di lengan bawah. Ekstensi lutut. Posisikan pasien pada keadaan duduk, pinggul harus abduksi dan lutut harus fleksi sehingga tungkai bawah melewati ujung dari bed.
Rotasi dan eksorotasi pinggul. Posisikan pasien dalam keadaan telentang dengan lutut dan pinggul ekstensi. Aplikasikan tahanan pada aspek lateral distal paha untuk menahan eksorotasi dan pada aspek medial untuk menahan endorotasi. Kemudian stabilisasikan pelvis dengan posisi pasien telentang dan lutut fleksi. Fleksi dan ekstensi jari kaki. Aplikasikan tahanan pada permukaan plantar dan dorsal jari kaki saat pasien memfleksikan dan mengekstensikan jari kaki. Kemudian, stabilisasikan sendi di bagian atas dan bawah pada sendi yang bergerak.